Sobat Katolik, kembali lagi di Dikaplok. Masih bersama dengan saya Ernst dan sekarang udah ditemani nih sama orang yang keren banget. Halo Mas Didi. Halo Ernest, gimana kabarnya? Baik? Baik, luar biasa baik. Nah, Mas Didi ini adalah awam, teman Ernst dulu waktu beliau masih jadi OMK. Beliau aktif banget di gereja dan juga menemukan cintanya juga di OMK. Ya, Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, gimana Mas Didit? Dulu kan Mas Didit pernah muda nih istilahnya, atau masih muda, cuman bukan anggota lagi dari OMK nih, karena udah menikah. Waktu muda-muda ini kan biasanya identiknya dengan cinta-cinta. Wah, cinta ya? Cinta. Nah, kalau menurut Mas Didit sendiri, cinta itu seperti apa sih? Cinta ya? Cinta itu mungkin pengertiannya tiap individu itu bisa berbeda. Beda. Ya, karena menurutku cinta itu punya pengertian yang luas ya. Ada ya cinta orang tua, cinta bahkan cinta tanah air, bahkan yang lebih spesifik mungkin cinta pada pasangan ya, berbeda jenis kelamin dari kita. Kalau menurut saya cinta itu levelnya sudah tinggi lah, kalau istilahnya expert lah ya, sudah expert lagi cinta itu. Karena cinta itu membutuhkan banyak hal, pasti akan kita juga akan bakal kehilangan banyak hal juga, kayak waktu, tenaga, bahkan materi mungkin kalau kita buat dapetin seseorang ya yang kita suka, bahkan kayak gitu. Karena tapi itu tadi kembali lagi, cinta itu mungkin pengertiannya saya dan Ernest mungkin bisa berbeda kayak gitu sih. Jadi setiap individu punya pengertian masing-masing, punya definisi masing-masing soal cinta ya. Betul, cinta. Masih abstrak gitu. Nah, kalau gini Mas, Gimana? biasanya ada orang nih yang famous, yang hits, punya followersnya banyak, kenal sama sana sini, atau dia ganteng mungkin cantik. Biasanya tiba-tiba ada orang yang bilang, "Woi, I love you." Ya, lagi di Instagram live, "I love you" itu. Intinya ada orang-orang yang kagum dengan dia dan seolah-olah mencintai dia. Misalnya dia itu artis, karyanya bagus. Apakah itu bisa tergolong cinta juga? Enggak sih. Kalau kembali lagi ke awal ya, karena cinta itu menurutku levelnya sudah tinggi ya, karena nggak bisa diterjemahkan juga sih cinta itu. Kalau cuma sekedar kita kayak tadi bilang ke orang yang terkenal ya, ke selebgram atau artis atau apa, itu lebih ke fans ya, ngefansnya. Kita mengagumi dia, tapi itu bukan sebagai cinta begitu. Mungkin persamaannya ada, kayak fans sama-sama berjuang lah ya, berjuang buat dapetin tanda tangan, mungkin dapetin foto atau gimana. Kadang sampai ngirim hadiah. Ya, kadang sampai kayak gitu, berjuang buat mendapatkan foto lah ya, apa gimana gitu. Tapi untuk cinta itu lebih dari itu, karena cinta ini kita bisa, kalau kita berjuang lah ya, kalau aku dulu berdasarkan pengalaman sih, kalau kita bisa berjuang buat orang lain, buat yang kita dapetin gitu ya, itu kita juga bakal kehilangan sesuatu. Ada kecewanya juga, ada senangnya juga, begitu sih. Ada naik turunnya lah ya, nggak selalu. Itu termasuk cinta kalau orang tua ke anak ya. Kan dia mengorbankan waktu buat pekerjaan dia, buat istirahat dia, gimana untuk meluangkan lebih banyak uang buat nyekolahin. Ya, betul. Oke. Gitu. Nah ini bicara soal perjuangan nih Mas. Ya. Pernah nggak Mas Didit ini mencintai seseorang, berkorban banyak gitu, tapi perhatian atau cintanya Mas Didit ini nggak ditanggepin, nggak dibales tuh, gimana Mas? Pernah sih, pasti pernah lah ya. Mungkin setiap cowok pasti pernah lah ya. Ya kalau di flashback ke belakang sih, aku pernah beberapa kali lah ya, sudah berjuang mati-matian, sudah berkorban banyak hal gitu ya, waktu, tenaga, pikiran, materi. Tapi dianya malah nggak anggap kita gitu, nggak bisa sih, ngapain sih ini, nggak terus-terusan gitu. Pernah sih, ya mau gimana lagi, bukan ya kita tetap positive thinking lah, ya bukan jodohnya gitu aja.
lebih baik kalau menurut Mas Didit. Ya. Kalau dia tidak menerima cinta yang kita kasih, lebih baik kita tetap berbuat seperti demikian, tetap perhatian dengan dia, atau lebih baik mundur aja deh. Kayaknya daripada aku perhatian tapi dianya nggak nganggap, buat apa gitu. Ya, kalau aku sih, kalau sudah berjuang mati-matian tapi dia yang nggak anggap, mending ya kayak tukang parkir aja. Mundur. Iya, gitu aja. Jadi nggak perlu apa ya. Sekarang kalau cowok. Kalau aku mainnya sih agak ke logika ya. Kalau aku sih kalau mau deketin cewek gitu ya. Kalau aku tuh ngelihat, maksudnya ngeliat ke depannya gimana. Ini cewek pantas nggak buat aku jadiin, kalau kita pribadi kan mau jadi istri kan ya. Kalau pantas nggak kita jadiin seorang istri gitu. Kalau memang dia pantas dan dia itu memungkinkan, istilahnya ada celah buat kita buat dapetin dia, aku bakal perjuangin dia. Tapi kalau memang sudah kita ngasih berjuang sudah, tapi dianya kayaknya nggak bisa ini, kayaknya cewek ini nggak pantas lah buat kita, nggak bisa aku dapetin, ya mending kita mundur aja. Atau juga kita yang rugi juga nanti pasti. Ujung-ujungnya kita yang sakit. Kita sakit. Karena kita kan harus mencintai diri kita sendiri kan, Mas. Iya, betul. Harus yang namanya self love. Ya, betul. Nah, kalau menurut Mas Didit nih, self love itu seperti apa sih? Kan kita tetap juga harus mencintai orang lain, wajib. Mencintai diri kita sendiri juga wajib dong. Iya, betul. Self love ya. Ya, self love itu gini, kalau kita tadi mau membahagiakan pasangan kita ya, sebelum kita membahagiakan pasangan kita, ya kita harus bahagiain diri kita dulu dong. Nggak mungkin dong kita membahagiain orang tapi diri kita berjuang sakit-sakit mati-matian buat membahagiain mereka. Kita juga nggak bahagia, tertekan, nggak punya, aduh gimana. Istilahnya pontang-panting tapi kita sakit gitu loh. Ya kita juga percuma itu. Jadi sebelum bahagiain orang lain, bahagiain pasangan kita, ya kita harus bahagiain diri kita dulu. Jadi ketika kita sudah bahagia, kita sudah mencintai diri kita sendiri, pasti nanti itu juga akan, aura positifnya akan merembet kok. Gitu. Juga akan mencintai ke orang lain juga gitu. Ada cara nggak, Mas? Biasanya kalau Mas Didit sendiri, kayaknya aku udah mulai down nih. Gimana aku bisa mencintai diriku sendiri? Misalnya kok aku kayaknya nggak bisa ya kayak orang itu, mulai insecure, kemudian biar kembali naik lagi menjadi pribadi Mas Didit yang mencintai diri Mas Didit sendiri, itu ada caranya nggak sih? Menurutku sih introspeksi ya. Misal kalau kita ada kegagalan gitu kan, pasti kita down gitu. Kita introspeksi sih. Kalau aku introspeksi diri, gimana sih aku nih kok bisa gagal ya? Kenapa gitu loh? Kenapa kok aku gagal? Terus aku juga biasanya ngelihat flashback dulu, berkaca dari diriku dulu gimana ternyata aku harusnya kurang kayak gini gitu. Kayak gitu sih. Terus juga bisa ningkatin PD lah ya, ketemu banyak teman, banyak orang, terus juga relasi kita semakin banyak, kita juga banyak pengalaman kan. Jadi akhirnya kita berkaca, ternyata kegagalanku ini nggak seberapa gitu loh. Jadi dari situ itu akhirnya membangun kita rasa bersyukur bahwa ternyata aku masih bisa ini, aku masih banyak kemampuan yang aku belum tunjukin, kayak gitu sih. Oke, kalau gitu Mas, kita kan harus percaya diri nih, kita bisa membangun sosial dengan orang lain, kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang yang lebih luas gitu misalnya. Banyak kali kejadian yang ujung-ujungnya orang itu dicapnya jadi narsis, Mas, karena terlalu mencintai dirinya sendiri. Nah, itu menurut pandangan Mas Didit sendiri gimana ya? Ya, kalau narsis sih lebih kepada itu ya, kayak dia benar membuktikan bahwa dirinya itu bisa terlalu mampu, padahal mungkin menurut orang ini sebenarnya nggak kayak gitu sih, orang ini sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau menurutku narsis itu beda ya sama self love ya, karena kalau self love itu tidak membutuhkan pujian dari orang lain begitu. Kalau narsis itu kayak lebih kepada
kita itu butuh pengakuan gitu dari orang lain. Jadi kita akan selalu bertindak, aku harus di atas mereka, begitu loh. Mencari perhatian. Iya, mencari perhatian. Bisa oke. aku harus di atasnya mereka. Jadi dia menunjukkan bahwa aku mampu loh, aku bisa. Kalau self love kan lebih kepada bagian diri saya sendiri, gak perlu narsis. Aku nggak butuh pengakuan. Aku sudah bahagia, aku kayak gini, kayak gitu aja sih. Ada contoh kasus nih Mas. Dia itu pernah mengalami trauma cinta. Trauma cinta. Dia ini cowok. Oke. Dia ini cowok, kemudian karena dia mengalami trauma cinta, dia memiliki pandangan seperti ini. Aku harus mencintai diriku sendiri. Karena aku nggak mau orang lain yang nggak sama kayak aku ada buat aku cintai. Akhirnya dia berpandangan, aku lebih memilih orang-orang yang layak aku cintai adalah orang-orang yang sama dengan aku. Akhirnya dia menjadi gay, Mas. Menurut pandangan Mas Didit sendiri, soal adanya gay, lesbian, atau narsisme, itu apakah juga bentuk dari self-love ini sendiri? Enggak sih. Kalau kayak tadi, gay itu, setauku kayak gay itu lebih ke penyimpangan seksual ya. Lebih dari lebih kayak ke hormonnya begitu ya. Oke. Terus kalau menurutku mencintai diri sendiri itu ya nggak nyambung dengan gay lah ya. Karena mencintai diri terlalu berlebihan pun nanti endingnya juga akan ke narsis endingnya, bahkan ke narsis, bukan jadi gay. Kalau gay itu lebih ke yang hormonnya dia agak berbeda gitu ya, akhirnya penyimpangan seksual lah begitu. Andai kata Mas, misalnya di sekitar kita nih, ada lingkungan yang seperti itu, ada temen yang mungkin lesbian atau yang gay atau yang mungkin ada yang biseksual, tindakan yang baik untuk kita dan juga untuk dianya itu seperti apa? Kalau ya kita nggak bisa menghindar ya, mungkin ada di sebelah kita, tapi kan mungkin aku juga nggak tahu ya, mereka itu ada penyimpangan apa enggak. Tapi kalau aku sih, aku selalu berpikir positif ya, selama mereka tidak berbuat aneh-aneh, maksudnya aneh-aneh yang di luar batas-batas lah ya, ketika di tempat umum mereka tidak berbatas-batas, menurutku ya nggak masalah. Tapi aku akan berusaha buat membantu mereka buat ya kembali lah ya, kembali ke normal kayak gitu sih. Tapi ya zaman sekarang kan hal-hal kayak gitu sudah banyak kayaknya. Cuma karena di Indonesia mungkin masih tabu, jadi tidak begitu diperlihatkan kayak gitu ya. Iya, mungkin masih kurang pas dengan budaya kita. Iya, betul. Mas Didit, masih banyak banget nih sebenarnya pembahasan kita yang bisa kita bicarain nih soal cinta, soal pacaran. Tapi berhubung waktunya kita udah mepet, kita harus tutup di episode ini. Kita lanjut percakapan kita ini di episode selanjutnya. Buat teman-teman sobat Katolik semua, jangan lupa ya untuk terus saksikan Dikaplok setiap hari Jumat jam 6 sore hanya di channel YouTube Paroki Santo Albertus Seterapani. See you guys.